Fatsba'uha hasanatan tamhuha. Maka ketika kamu mengerjakan sesuatu hal atau satu perbuatan buruk, maksudnya ketika engkau mengerjakan dosa, mengerjakan kesalahan, mengerjakan maksiat, fatsba'uha hasanatan tamhuha. Jangan lupa ikuti setelah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya yang maksiat tadi akan terhapus akan perbuatan baik tersebut. Jadi di antara kebiasaannya para ulama wassalihin, apabila beliau mendapati dirinya daripada kebiasaannya salafun salih, apabila beliau mendapati dirinya lalai dari perintah Allah, maka beliau hukumi dirinya untuk melakukan satu kebaikan. Kalau saya tidak sholat tahajud, saya harus sedekah sekian. Jadi untuk apa, Bapak Ibu hadirin? Untuk menghapus daripada kelalaiannya. Kalau ulama wassalihin, kelompok-kelompok golongan khawas yang khusus, itu dosanya bukan lagi perbuatan dosa, tapi dosanya adalah ketika beliau merasa lalai dari Allah. Tapi kalau awam, orang golongan yang secara umum, dosanya ya maksiat, dosanya ya perbuatan maksiat. Jadi apabila kita menyadari, Bapak Ibu hadirin, sebagaimana pesan Nabi, apabila kita menyadari telah berbuat kesalahan, menyadari bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa, maka ikutilah setelahnya dengan melakukan kebaikan. Alhamdulillah, saya teringat satu kisah di dalam kitab Khosais Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Muhaddis Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitab itu ada kisah seorang yang abid, yang ahli ibadah, yang mana diriwayatkan dalam kitab itu seorang ini tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya selama 60 tahun. Tidak pernah ninggalin tempat ibadah, ya, atau disebut juga dengan khalwat. Tidak pernah keluar dari tempat ibadah 60 tahun, Pak. Kira-kira ada yang sanggup dah kira-kira 60 tahun tidak keluar, cuma ibadah di mihrab. Mihrab itu ruangan kecil buat ibadah. Hari-harinya ia gunakan untuk ibadah. Satu ketika, karena sudah terlampau lama tadi, dari dalam riwayat tersebut, ada riwayat yang paling pertama, dikabarkan bahwa tempat tersebut, yang awalnya kan musim panas, itu tidak ada pepohonan. Nah, pada musim itu, pada masa itu, hujan turun deras, sehingga banyak pepohonan yang tumbuh, sehingga indahlah sekeliling daripada rumahnya orang yang abid ini, yang ahli ibadah ini. Tergerak di dalam hatinya, saya nak keluar rumah lah rasanya. Saya pengen keluar rumah, keluar dari mihrab, mau melihat daripada kekuasaan Allah, melihat daripada ciptaan Allah yang luar biasa, sehingga saya berzikir. Itu niat awalnya. Ketika turun daripada mihrab, turun ke bawah, keluar rumah, di luar rumah bertemulah dengan seorang perempuan. Bertemu dengan perempuan. Itu daripada ujian Allah daripada orang-orang yang semakin dia semakin taat, semakin dia ibadahnya baik, ujiannya pun semakin luar biasa, Pak. Dalam pepatah dikatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Nah, ketika turun itu, ya,
ada perempuan yang menghampiri, beliau bercakap, orang tadi yang abid tadi, beliau bercakap-cakap dengan perempuan tadi. Ya, bercakap-cakap. Ya, komunikasi. Lama-lama merasa nyaman, akhirnya melakukan perbuatan zina. Berapa lama di dalam riwayat itu? Di dalam riwayat itu dikatakan ia melakukan zina selama 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Setelah 6 hari 6 malam tadi, barulah tersungkur. Tersungkur maksudnya baru sadar. Oh, ternyata tiadalah yang lebih nikmat daripada nikmat ibadah kepada Allah. Ternyata yang dia anggap sehingga dia terjerumus ke dalam zina tadi, bahwa zina itu nikmat, ternyata itu adalah hal yang menyengsarakan dirinya, hal yang membuat hancur dirinya. Sehingga ketika ia merasa dirinya sudah melakukan dosa yang besar di hadapan Allah, akhirnya ia pergi ke masjid, Pak. Pergi ke masjid karena sudah merasa melakukan dosa yang sangat besar. Nah, itu tadi, daripada kebiasaannya orang yang punya dan tahu akan ilmunya, sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, jatuh tergelincir dalam kesalahan maksiat, jangan putus hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ia ke masjid. 4 hari 4 malam dia di masjid, dak kemana-mana, dak makan, karena saking merasa bersalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi dengan sholat, dengan taubat dan lain sebagainya. Sampai satu ketika di masjid tadi dibagikanlah roti, Pak. Dibagikan roti. Didapatilah oleh dia roti, karena yang diinginkannya bukan lagi roti. Oleh orang yang abid ini, tidak ada lagi kepengen roti, tidak ada lagi nak kepengen makan. Yang ia pengen ialah ampunan Allah. Itu yang ia cari cuma. Sehingga roti tadi dibelahnya 2, dikasihnya orang kanan sikok, orang kiri, yang sebelah kiri sikok. Dia tidak makan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat maut buat mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, dikisahkan tentang keadaan dia di yaumil hisab, di yaumul mizan, dalam kitab tersebut, kitab Khosais Ummat al-Muhammadiyah. Kemudian ketika itu ditimbanglah daripada amal dia. Di timbangan yang pertama ditimbangi ibadah dia yang 60 tahun tidak keluar rumah, ditimbang. Di sebelah kiri ditimbang zina dia selama 6 hari berturut-turut. Ketika ditimbang, ternyata ibadah yang 60 tahun tidak ada apa-apanya, masih beratlah zina 6 hari 6 malam. Belum selesai. Kalau cuman sebatas itu, maka orang ini, hamba Allah ini, masuk ke neraka. Tapi belum selesai. Di akhir hayatnya ia berbuat baik lagi. Di akhir hayatnya ia berbuat baik lagi. Apa perbuatan baiknya, Pak? Roti yang dikasih orang buat dia, tidak dia makan. Tapi dipoteknya, dibaginya jadi 2, dikasih ke orang sebelah kanan, dikasih ke orang sebelah kiri. Ditimbanglah daripada berat 1 roti, sedekah 1 roti, dengan zina 6 hari berturut-turut, ternyata masih berat 1 roti yang ia sedekahkan karena Allah. Sehingga hamba Allah ini menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Karena sebab ia berbuat baik setelah ia melakukan
dosa. Dengan sebab ia sedekah walau satu potong roti. Itu Pak luar biasanya. Jadi kalau kita tahu ini